Kepala Desa Tebat Pacur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara berinisial JA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Polres Labuhan Batu Rabu sore akhirnya menahan KH, Kepala Desa Lobu Rampah, Kecamatan Merbau, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pejabat sementara Kepala Desa Kroya berinisial TR ditangkap unit Tipikor Polres Bengkulu Tengah setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menyelewengkan anggaran dana desa mencapai 285 juta rupiah. Halo semuanya para pendengar podcast Bincang-Bincang Hukum Administrasi Negara, sebuah podcast yang mewadahi isu-isu dan juga informasi berkaitan dengan hukum administrasi negara berkacamata dari perspektif para milenial muda Universitas Udayana Fakultas Hukum. Nah, pada kesempatan hari ini, aku sebagai Madastrawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, bakal ngebahas suatu isu yang cukup menarik nih tentang desa, yaitu isu penyelewengan dana desa. Nah, without any further ado, langsung aja kita mulai. Undang narasumber yang pertama untuk menjelasin apa sih definisi desa dan juga dana desa. Langsung aja kita undang Imade Raibudra Tantayoga. Beliau adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang jelas sekali kompeten dalam bidang ini dan beliau akan menjelaskan mengenai definisi dari desa dan juga dana desa. Langsung aja kita undang. Halo Raibuda, gimana kabarmu hari ini dan lagi sibuk apa nih Rai? Oke, terima kasih Astrawan. Sebelumnya apakah suaraku dapat terdengar? Dapat terdengar dengan jelas Rai. Nah, untuk kesibukanku sendiri itu paling sibuk di kuliah dan beberapa organisasi lainnya itu seperti itu Astrawan. Oke, Rai. Sesuai dengan topik kita hari ini, kan kita bakal ngebicarain tentang isu penyelewengan dari dana desa. Nah, menurut kamu, apa sih definisi dari desa sendiri dan juga dana desa berdasarkan undang-undang? Baik Astrawan. Nah, desa sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebih seperti itu bunyinya Astrawan. Oke, Raibuda. Kalau misalnya pengertian dana desa sendiri, apa sih secara sederhananya? Nah, untuk pengertian dana desa sendiri itu secara sederhana adalah dana yang dialokasikan untuk pembangunan suatu desa. Nah, sesuai juga dengan ketentuan pasal 72 ayat 1 huruf D di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sendiri tentang desa. Nah, alokasi dana desa itu bersumber dari atau merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Jadi dana desa itu sendiri harus digunakan untuk secara optimal untuk pembangunan di desa itu sendiri. Oke, berarti dari dana desa tersebut itu digunakan untuk alokasi pembangunan. Nah, kalau misalnya aku boleh nimbrung nih, setahu aku dana desa itu tuh harus melewati 3 kementerian dulu untuk bisa sampai kepada desanya. Yang pertama itu ada Kementerian Keuangan, terus ada Kementerian Dalam Negeri, dan juga ada Kementerian Desa. Nah, apa sih sebenarnya kewenangan dari kementerian-kementerian tersebut? Selain ngundang Raibuda, aku juga ngundang beberapa narasumber lainnya. Langsung aja kita mulai undang narasumber kedua, yaitu Dani. Halo Dani, apa kabar? Lagi sibuk apa juga, Dani? Halo Astrawan, kabar baik. Lagi sibuk kuliah aja sekarang. Oke, Dani. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat-sehat dan di tempat yang nyaman hari ini. Nah, aku pengen nanya nih, Dani. Tadi aku udah ngejelasin tentang kementerian-kementerian yang harus dilewati oleh proses pengalokasian dana desa. Menurut kamu, apa sih wewenang dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Desa dalam pengalokasian tersebut? Baik Astrawan, yang pertama wewenang Kementerian Keuangan. Wewenang Kementerian merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wewenang Kemendagri. Wewenang Kemendagri adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah, maksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Kemendagri memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, wewenang Kemendes atau Kementerian Desa.
Kementerian Desa akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan desa, pengawasan program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Begitu, Asrawan. Oke, berarti dari ketiga kementerian tersebut, mereka masing-masing memiliki tugas-tugasnya sendiri-sendiri dalam mengalokasikan dana. Nah, kemudian para pendengar semua, berkaitan dengan pengalokasian dana, ini bakal dibahas lebih spesifik lagi oleh 3 narasumber kita selanjutnya, yaitu perempuan-perempuan cantik, mahasiswa Fakultas Udayana yang juga kompeten dan kreatif. Langsung aja kita undang, sebelumnya ada Eugene Eka Rena Ningtyas, terus ada Rahel Laurin, sama Dena Dwi Ramdhani Novema. Halo Eka, gimana kabarmu hari ini? Biasanya dipanggilnya Eka, Rena, atau Eugene ya? Fleksibel aja, bisa dipanggil Rena, bisa dipanggil Eugene. Cuman kalau untuk gampang panggil Rena aja. Untuk kabar aku cukup baik, dan aku nggak ada kesibukan apa-apa selain kuliah dan ikut kepanitiaan. Terima kasih Astrawan. Oke Rena, kemudian ada Rahel Laurin. Halo Rahel, apa kabar kamu hari ini? Lagi sibuk apa juga? Halo, aku sih sibuk kuliah juga sama kayak teman-teman, kabarnya baik. Ya, stay at home aja sih dari pandemi ini. Makasih. Wah, bagus banget sih untuk stay home terus. Nah, kemudian ada Dena Dwi Ramdhani. Halo Dena, gimana kabar kamu hari ini? Kamu sibuk apa? Halo Astrawan, ya kabar ya, alhamdulillah kabar baik. Kalau sibuk sih sibuk kuliah pastinya, sama kayak yang lain. Oke, semoga kesibukan kalian di bidang kuliah dapat berjalan dengan lancar ya. Langsung aja aku sebenarnya penasaran tentang bagaimana sih pengaturan pengelolaan dana desa. Mungkin aku langsung nanya ke Rahel Laurin. Halo Laurin, menurut kamu bagaimana sih pengaturan pengelolaan dana desa seperti undang-undang, maksud aku berdasarkan undang-undang nomor 6 sesuai yang udah dijelasin sama Rai Buddha juga tadi. Gimana tuh? Baiklah, makasih atas kesempatannya. Kalau menurut aku sih ya, dari riset-riset yang aku lakukan tadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Keuangan desa diatur dalam pasal 71 sampai 75 Undang-Undang Desa, dan di dalam pasal 71 ayat 1-nya dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Terus pengelolaan keuangannya itu gimana sih? Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Terus pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Bank Desa untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis, tertulis dalam pasal 54 Undang-Undang Desa. Kemudian hasil musyawarah desa tersebut berupa perencanaan pembangunan ditindaklanjuti dengan pemusyawaratan pembangunan perencanaan desa yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Inilah yang membahas mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu sih dari aku. Oke. Berarti kalau misalnya aku bisa kasih sedikit sebuah kesimpulan dari alokasi dana itu tuh nanti para desanya, maksud aku para organ-organ pemerintah desa itu bakal melakukan perencanaan, musyawarah, dan kemudian dari hasil musyawarahnya bakal dilanjutin dengan pengimplementasian dari pembangunan desa tersebut. Nah, itu sebenarnya udah menjelaskan sedikit dengan tujuannya. Tapi aku mau tahu dari pendapatnya Dena, menurut kamu apa sih tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa tersebut? Nah, tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dari sumber-sumber yang aku baca, dan menurut aku ya, tujuannya itu untuk mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, salah satunya itu dengan cara pemberian dana langsung APBN melalui skema dana desa. Nah, dana desa sendiri ini diharapkan bisa mengatasi kemiskinan di desa-desa yang masih terjadi di Indonesia. Itu sih menurut aku. Berarti di sini ada dana desa dan juga alokasi dana desa. Aku sebenarnya cukup penasaran, apa sih perbedaannya antara kedua hal tersebut? Mungkin boleh dilanjutin lagi dengan Rena. Halo Rena, menurut kamu
Apa sih perbedaan antara dana desa dengan alokasi dana desa tersebut? Oke, seperti yang kita ketahui, dana desa dan alokasi dana desa itu berbeda. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Desa, yang kemudian dituangkan lagi dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 8, yang berbunyi, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk prioritas penggunaan dana desa sendiri biasanya akan diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan terbit tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Pengertian alokasi dana desa sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 9, yang berbunyi, alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk besaran alokasi dana desa sendiri diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi, pertama, pemerintah daerah, kabupaten atau kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk alokasi dana desa setiap tahun anggaran. Nah, yang kedua, alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Seperti itu, Mas Terawan. Jadi kalau misalnya aku bisa simpulin sedikit, ada perbedaan antara dana desa dan juga alokasi dana desa. Kalau misalnya dana desa dari APBN, alokasi dana desa itu dari APBD. Dan sumbernya itu dari APBD itu sekitar 10% dari dana alokasi umum. Nah, kalian tahu nggak sih semuanya? Berdasarkan Indonesia Corruption Watch, dari tahun 2015 sampai 2018 semester pertama, itu terjadi peningkatan kasus korupsi dari alokasi dana desa tersebut. Nah, dari kasus tersebut biasanya dilakukan oleh organ-organ dari desa yang bersangkutan. Aku ingin tahu nih, pertanyaan selanjutnya itu aku bakal tanya ke Ririn. Halo Ririn, aku pengen nanya ke kamu. Aduh, apa sih yang ngebuat penyalahgunaan atau penyimpangan dari korupsi dana desa itu terjadi, Rin, menurut kamu? Oke, aku akan jawab ya. Jadi penyalahgunaan atau terjadinya itu karena ada 3 kondisi yang sering disebut dengan istilah fraud triangle, yaitu adanya kesempatan, adanya tekanan, serta karena ada sikap atau karakter, dan dalam penggolongan dana desa ke 3 kondisi tersebut amat sangat memungkinkan terjadi. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat desa perlu secara aktif melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana dan terjadinya konflik dengan bersama-sama melakukan pengawalan dalam proses pembangunan desa. Itu menurut aku. Oke, berarti dari situ ada 3 fraud triangle yang terpenting dari alokasi dana desa dalam bidang korupsi ini, yaitu ada pertama, ada aspek kesempatan, tekanan, dan juga karakter yang turut andil dalam menjadikan suatu organ-organ pemerintahan dari alokasi dana desa itu melakukan korupsi. Nah, selain itu, apa sih faktor-faktor lainnya, Laurin, yang bisa kamu jelasin terjadinya korupsi itu? Nah, kalau dari yang aku cari tahu tadi, itu ada 4 faktor yang menyebabkan korupsi itu terjadi, yaitu yang pertama, kurangnya dilibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, yang kedua, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, yang ketiga, tidak optimalnya lembaga desa, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyakit kos politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Oke, Lauren, berarti secara sederhananya, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa masalahnya itu ada pada organ pemerintahan di desa. Nah, organ pemerintahan di desa sendiri kan ada kepala desa. Aku sebenarnya cukup penasaran, apa sih tugas dari kepala desa? Langsung aja kita tanya ke Dani. Halo Dani, menurut kamu, apa sih tugas dari kepala desa itu sendiri? Apakah korupsi sendiri termasuk dalam tugasnya?
Baik, Asrawan, kalau menurut saya korupsi itu bukan termasuk salah satu tugas kepala desa. Tugas kepala adalah yang pertama, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, kepala desa bertugas menyelenggaraan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Begitu, Asrawan. Oke, berarti salah satu dari tugasnya itu adalah membina masyarakatnya sendiri. Tapi cukup miris bagaimana kalau misalnya masyarakat dibina oleh kepala desa yang ternyata melakukan korupsi. Langsung aja kita tanya ke Dena. Halo Dena, apakah suaraku dapat terdengar? Halo, Astrawan, terdengar jelas? Nah, menurut kamu bagaimana sih tugas dari masyarakat sendiri dalam menjalankan yang namanya sebuah cara untuk menghindari dari korupsi itu sendiri, Dena? Nah, peran dari masyarakat ya. Kalau peran dari masyarakat itu penting banget sih. Nah, gimana caranya? Sebenarnya itu harus ada dari asas transparansi dulu. Nah, dari asas ini masyarakat itu bisa lihat dana-dana yang masuk ke desa itu untuk apa saja. Apakah sudah tepat untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat atau belum. Nah, kalau belum, masyarakat itu bisa mengetahui dan saat mereka sudah mengetahuinya, mereka itu bisa lapor ke pihak yang berwajib. Jadi, korupsi ini sendiri dapat ditangani dengan cepat atau juga dapat dicegah gitu. Oke, Gitu Dena, sih, berarti asas transparansi itu di dalam bidang desa sendiri sangatlah penting untuk mencegah yang namanya kasus korupsi, baik itu secara eksternal atau internal dari organ-organnya, dan itu membutuhkan peran masyarakat. Nah, karena kita juga udah hampir di penghujung acara, aku masih ada narasumber lagi nih satu. Langsung aja kita undang Vito Anggadinata. Halo Vito, apa kabar kamu? Lagi sibuk apa juga, Vito? Halo Astrawan, teman-teman. Kabar baik, lagi sibuk kuliah aja kayak teman-teman. Oke, semoga kuliahnya lancar ya, Vito. Nah, tadi kan kamu udah ngedengerin secara serius tuh apa aja tentang masalah isu penyelewengan dana desa. Aku pengen tahu, apa sih yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan program dari alokasi dana itu untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera? Menurut kamu gimana tuh, Vito? Oke, yang pertama, kalau memang tujuan dari pemerintah itu ingin membangun desa yang sejahtera, maka otomatis butuh alokasi dana yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Nah, alokasi dana yang lebih besar ini seolah-olah tuh beriringan dengan kasus korupsi yang lebih banyak. Karena kalau kita lihat dari data sebelum-sebelumnya, mulai dari tahun 2017, Satgas Dana Desa udah menerima 10.000 lebih aduan penyalahgunaan dana desa. Nah, dari hal tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada masalah yang besar dari faktor internal pemerintah, di mana pembangun seolah-olah menormalisasi tindakan korupsi. Kalau untuk masalah eksternal, seperti masyarakat yang terlalu kesukuan, primordialisme, demo-demo dari masyarakat yang menolak perubahan, itu pun sendiri menurut saya salah satu akibat dari tindakan pemerintah yang seolah-olah normal untuk korupsi. Karena demo-demo di jalanan-jalanan juga berlandaskan rasa tidak percaya pada pemerintah itu sendiri. Jadi tantangannya sekali lagi dari kejujuran pemerintah itu sendiri sih. Oke, Vito. Cukup miris ya ternyata di pertengahan tahun 2017 itu telah menerima 10.000 kasus mengenai aduan korupsi. Nah, korupsi ini tuh lebih kentalnya oleh organ-organ pemerintahan di desa. Salah satunya ada kepala desa. Kalau untuk kamu sendiri, ada nggak sih harapan untuk Indonesia, khususnya pada desa-desa kita di masa yang akan datang? Oke, untuk harapan kepada desa, saya sih berharapnya desa-desa itu tidak dianggap sebelah mata, walaupun desa itu lebih simpel daripada kota, lebih primitif dalam tanda kutip, namun desa itu harus memiliki sesuatu yang kompeten, yang tidak dimiliki oleh kota-kota. Dan nanti kalau Indonesia telah berhasil membangun desa yang sejahtera, jangan juga lupa kalau solidaritas
masyarakat di desa tuh harus tetap dijaga, jangan sampai individualistis seperti di kota-kota. Gitu sih. Baik Vito, semoga harapannya bisa segera terwujud untuk seluruh desa di Indonesia. Tak disangka-sangka semuanya, para pendengar podcast Bincang-Bincang Hukum Administrasi Negara hari ini, kita sudah ada di penghujung acara, dan izinkan aku, Made Asrawan, untuk menyimpulkan sedikit materi yang aku dapat pada hari ini. Desa sendiri itu adalah suatu lembaga atau suatu daerah geografis yang berada di luar kota dan memiliki pemerintahannya sendiri dan memiliki aturan untuk memprioritaskan pembangunannya. Alokasi dana desa sendiri dari situ bersumber dari APBD yang berkisar sekitar 10% dari dana yang disediakan. Nah, dari situ terdapat isu penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan. Cukup miris, tetapi inilah kenyataannya. Nah, bagi kita semua generasi muda, baiknya kita mempelajari berbagai macam pengetahuan moral untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini jika kita kelak menjadi kepala desa. Nah, untuk menutup acara kita hari ini, izinkan aku untuk mengutip suatu quotes dari salah satu mantan presiden kita, yaitu almarhum B.J. Habibie. Beliau pernah berkata bahwa kecerdasan tanpa cinta itu adalah berbahaya. Kemudian, cinta tanpa kecerdasan itu adalah tidak cukup. Nah, apa sih maknanya dan juga hubungannya dengan kasus seperti ini? Silakan kalian pikirkan sendiri. Nah, aku ingin berterima kasih juga untuk seluruh narasumber. Terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu berbincang-bincang sedikit mengenai desa ini. Semoga kalian lancar kegiatannya dan juga see you again di acara selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan kekurangan fasilitas. Semoga informasi yang bisa diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua para pendengar Bincang-Bincang Hukum Administrasi Negara. Selamat jumpa, selamat tinggal, bye-bye.